Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, hingga sekarang ini pandemi COVID-19 ternyata masih tetap berlangsung. Dan kalau mau ditanya kapan berakhir, kita tidak tahu jawabannya kapan itu. Dan kalau kita mengikuti aneka media, di sana kita akan menemukan akhir-akhir ini semakin banyak orang yang terpapar, kemudian berakhir ada yang isolasi mandiri, ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan kemudian juga ada yang meninggal dunia. Dan kalau kita melihat lebih lanjut efek dari pandemi ini, banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Mereka kebingungan bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan semuanya ini tentu akan menimbulkan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, dan lain sebagainya. Mereka bertanya-tanya, kalau ingin melihat atau menatap hari esok, apakah besok saya masih sehat? Apakah besok itu saya masih hidup? Apakah besok itu saya masih bisa makan ataukah tidak? Melihat semuanya itu, tentu kita pun dipanggil dan diajak saling memperhatikan, saling meneguhkan, dan juga saling membantu. Maka mari kita mencoba melihat bacaan-bacaan pada minggu ini. Kita melihat dalam bacaan pertama, pelayan dari Nabi Elisa. Ketika mendapatkan roti jelai sebanyak 20, sementara orang yang dihadapi, orang yang kelaparan, berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang, maka kemudian dia tidak tahu dan pasti juga kebingungan. Tidak cukup yang 20 ini, 20 roti jelai ini untuk kebutuhan 100 orang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan ternyata betul, setelah roti jelai itu dibagi-bagikan kepada orang banyak itu, ternyata yang semula diperkirakan akan terjadi kekurangan, justru yang ada adalah kelimpahan. Kelimpahan yang terjadi karena mengikuti firman Tuhan dan di situ mengandaikan sikap percaya akan rancangan dan karya Allah. Mari kita mencoba melihat juga dalam bacaan Injil peristiwa yang sudah kita kenal, peristiwa penggandaan roti. Dimulai dari permintaan Tuhan Yesus kepada Filipus untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan yang jumlahnya sangat banyak. 5.000 orang laki-laki, para perempuan dan anak-anak tidak terhitung di situ. Filipus tidak tahu harus berbuat apa di situ. Dan kemudian Andreas menyampaikan kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Diungkapkan di situ hanya ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Sementara orangnya sangat banyak. Kita dengarkan tadi bahwa Tuhan Yesus kemudian memberkati semuanya itu, dibagi-bagikan kepada orang banyak, ternyata bahkan tersisa 12 bakul penuh. Kita belajar lagi di situ, kekurangan ternyata kemudian menjadi kelimpahan, karena di sana ada kehadiran Tuhan dan juga ada berkat Tuhan. Dan bukankah kita pun juga sering mendengarkan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan segala perkara kita, dan kemudian membiarkan Tuhan berkarya. Di sana tidak akan ada yang namanya sia-sia. Kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan hari ini
bahwa kita semua adalah satu umat Allah. Dan dengan kesadaran itu, seharusnya kita saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dari situ, ini menjadi titik awal bagi kita untuk berbuat sesuatu. Selama ini kita pun juga tidak tinggal diam. Ada usaha-usaha yang sudah kita lakukan, baik dalam lingkup paroki, lingkungan maupun wilayah. Kita ingat bahwa kita pernah mengadakan gerakan bela rasa umat, kemudian gerakan peduli kasih melalui kepanitiaan Natal maupun juga kepanitiaan Paskah. Peduli bencana juga sudah kita lakukan. Dan di luar itu juga ada gerakan orang tua asuh. Ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Maka dalam hal ini, atas nama paroki, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara sekalian yang turut peduli dan turut terlibat di sana. Dan dalam waktu dekat ini, mengingat semakin banyak umat kita yang terpapar virus corona ini, mari kita pun juga melakukan sesuatu. Kita akan mencanangkan apa yang disebut dengan gerakan peduli umat. Apa wujudnya dan bagaimana kita mewujudkannya akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi semuanya itu kita landasi dengan suatu kesadaran dan keyakinan bahwa kita dipanggil untuk memberi. Memberi dalam pengertian yang lebih luas, bukan hanya memberi dalam arti materi saja. Dan yang namanya memberi tentu tidak harus dari kelimpahan yang kita miliki, bahkan dari kekurangan kita pun kita bisa berbuat sesuatu di sana. Lalu kesadaran berikutnya yang kita bangun adalah bahwa semakin banyak kita memberi, justru tidak akan membuat kita semakin berkekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Mari, saudara dan saudari sekalian yang terkasih, kita melihat sekeliling kita dan kita melihat diri kita, apa yang bisa kita lakukan di sana. Tuhan memberkati kita.